HP itu bukan hanya semata-mata berfungsi hanya untuk komunikasi saja, tetapi bagaimana kita bisa memfungsikan HP itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang sejuk ini di syahrul Ramadan, kita bisa berjumpa kembali di Matsantara TV, TV-nya Madrasah Tsanawiyah Negeri Tarakan. Madrasah kita yang semakin hebat bermartabat. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tema mensyukuri nikmat. Alhamdulillah, segala puji tiada henti-hentinya kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunjukkan rasa syukur kita bahwasanya kita telah diberi banyak sekali kenikmatan. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam sampai saat ini, kenikmatan sehat, dan kesempatan pada pagi hari ini. Sholawat dan taslim kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Para sahabat Matsantara TV yang berbahagia, alhamdulillah, badan kita ini kalau kita hitung-hitung tidak bisa berapa banyak nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tiada henti harus selalu bersyukur. Nah, apa itu syukur nikmat? Syukur nikmat adalah menggunakan segala kenikmatan itu sesuai yang ditetapkan oleh Allah dengan fungsinya dan selalu diridhoi oleh Allah. Itu namanya syukur nikmat. Contohnya, ada seseorang yang memberikan HP kepada kita. Apa fungsi HP itu? Fungsi HP adalah alat untuk komunikasi, betul. Tetapi komunikasi, kalau syukur nikmat menurut Islam, yang diridhoi oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Jadi HP itu bukan hanya semata-mata berfungsi hanya untuk komunikasi saja, tetapi bagaimana kita bisa memfungsikan HP itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan hanya untuk semata-mata ber-WA, Facebook, IG dan sebagainya, tapi marilah kita gunakan HP itu dengan sebaik-baiknya yang disukai oleh Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk membuat status yang baik-baik. Janganlah membuat status yang sekiranya membuat kita riya, membuat status yang tidak menjadikan lebih baik kepada orang lain, membuat status yang mengajak kepada kebaikan. Itu fungsi HP. Kalau menurut syukur nikmat yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi kita menggunakan HP dengan fungsinya, sesuai dengan fungsinya, dan yang disukai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. HP itu kita download hal-hal yang bermanfaat, ilmu agama, ilmu-ilmu duniawi, tetapi yang bermanfaat bagi kita. Jangan sampai dengan HP membuat kita malah bercerai-berai. Kita tidak
kenal dengan di dekat kita, malah kita lebih senang dengan yang jauh. Itu sudah tidak betul fungsi HP yang dimaksudkan sebagai syukur nikmat. Jadi kita fungsikan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian dengan HP ini kita juga bisa lebih banyak membaca, kemudian menghafal ayat-ayat Al-Quran. Difungsikan HP itu dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa bersyukur itu dengan sebaik-baiknya, supaya betul-betul kita mensyukuri nikmat? Yang pertama yaitu hati kita yakin bahwa nikmat itu adalah semata-mata milik Allah. Karunia, segala puji semua milik Allah. Karunia adalah dari Allah. Maka kita akan semuanya kembali kepada Allah. Anggaplah sebagai tukang parkir, itu kendaraan milik siapa? Ya milik yang punya kendaraan. Kalau diambil, ya tukang parkir tidak protes. Dia dengan senang hati. Seperti halnya kita, nikmat itu adalah milik Allah. Kalau diambil, sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan, kita adalah semua milik Allah, dan kita semua kembali kepada Allah. Jadi kita yakin, hati kita yakin bahwasanya nikmat itu hanya milik Allah. Kemudian yang kedua, lisan kita. Lisan kita selalu memuji kepada Allah. Alhamdulillah min kulli hal. Dari segala apapun, segala keadaan bagaimanapun, itu adalah lisan kita. Tidak henti-hentinya kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kehidupan. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat yang banyak. Apabila kita sudah tahu kalau segala sesuatu milik Allah, kemudian kita selalu mengucapkan, lisan kita dengan mengucap hamdalah, dengan mengucap alhamdulillah, insya Allah. Di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah memberikan statement yang menyenangkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Dan jika kamu selalu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Jadi itu menyenangkan sekali. Apabila kita selalu bersyukur, mensyukuri nikmat, insya Allah nikmat kita akan selalu ditambah dan ditambah. Tetapi sebaliknya, ada ancaman dari Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sesungguhnya apabila ingkar atau kufur pada nikmat, maka ada azab yang pedih. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmahnya. Marilah kita selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita cara bersyukur, yaitu kita berterima kasih kepada manusia. Maka sesungguhnya apabila kita berterima kasih kepada manusia, itulah kita bersyukur kepada Allah. Dalam hadis Ahmad dan Baihaqi disebutkan, wa man la yashkurin nas la yashkurullah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Asy'arukumullah wa ashkarukumunnas. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka kita bersyukur kepada, berterima kasih kepada manusia. Asykurullah wa yashkurunnas. Kita bersyukur pada Allah, kita berterima kasih kepada manusia. Apa maksudnya?
Segala sesuatu pasti ada jalannya. Kita hidup di dunia ini dengan adanya penciptaan dengan lantaran ada orang tua kita. Maka kita bersyukur pada Allah, yaitu dengan berbakti kepada orang tua, berterima kasih kepada kedua orang tua. Alhamdulillah kita diberi keimanan, itu pasti lantaran orang tua kita. Mulai dari bayi sampai saat ini, alhamdulillah kalau kita, orang tua kita paham dengan ilmu-ilmu agama, kita berterima kasih pada mereka. Karena belum tentu kita berbuat baik kepada orang, kemudian kalau Allah tidak menghendaki untuk dibalas kebaikan, ya kita tawakal saja, lillahi ta'ala, semua kembali kepada Allah. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara berterima kasih kepada manusia. Kemudian yang keempat, gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diberi mata, apa fungsi mata? Hanya untuk melihat. Ya, semuanya juga. Ayam dikasih mata untuk melihat, hewan dikasih mata untuk melihat, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Manusia diberi mata untuk melihat hal-hal yang lebih baik. Janganlah melihat yang tidak baik, yang tidak diridhoi Allah. Jadi cara kita mensyukuri untuk nikmat mata dengan melihat hal-hal yang baik, membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Apalagi pada saat ini adalah momen di bulan Ramadan. Mari kita berlomba mata kita untuk melihat Al-Quran, untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena banyak pahala yang dilipat gandakan di bulan yang suci ini, yang penuh rahmat, penuh ampunan. Kemudian kita diberi telinga, ya, mendengarkan yang baik. Jangan mendengarkan untuk gibah, untuk gosip. Mari kita gunakan nikmat telinga ini dengan sebaik-baiknya. Dan contoh lagi, nikmat lisan ini. Lisan ini, mulutmu adalah harimaumu, ya. Kita bisa binasa karena lisan kita. Mari kita gunakan nikmat lisan ini, digunakan untuk sebaik-baiknya, memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi untuk berucap, untuk berkata-kata yang baik-baik, jangan menyakitkan hati orang lain. Itu nikmat lisan. Dan masih banyak lagi, kita tidak bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena saking banyaknya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita cara mensyukuri nikmat, yaitu dengan menampakkan nikmat itu. Lain ya, bukan riya, bukan pamer. Maksudnya menampakkan di sini kita tidak mengeluh. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun nikmat yang telah diberikan kepada kita, mari kita tampakkan. Kita diberikan harta yang banyak, mari kita banyak bersedekah. Itu syukur nikmat kita. Kita diberikan nikmat badan yang baik, badan yang bagus, mari kita gunakan untuk yang baik. Jangan disalahgunakan, apalagi hanya untuk maaf, pamer atau riya. Itu Allah sangat tidak suka. Jadi kita menampakkan kenikmatan kita, tetapi bagaimana bisa untuk supaya orang lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri pada kita karena nikmat kita yang banyak, bukan. Tetapi dengan kita punya banyak nikmat, maka kita mengajak kepada orang-orang untuk juga mensyukuri nikmat, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau sudah Allah mencabut kenikmatan kita sedikit saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dibuat sakit mata saja, kita sudah tidak bisa apa-apa. Serba sulit, tunduk, sakit kepala dan sebagainya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang
di bulan Ramadan ini kita masih diberi kenikmatan. Kita bisa menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sampai berbuka nanti kita diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan juga dilindungi dari ketidakbaikan, dilindungi dari hal-hal maksiat. Mudah-mudahan kita tidak mengerjakan hal-hal seperti itu. Kita selalu dalam lindungan Allah, dalam kebaikan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mensyukuri nikmat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Segala khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.